Selamat datang di Cari Cuan dari Motret sama saya Fusi Hieros. Azmi File, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kanai Istimewa, woy. dari Nesnu Moto. Istimewa dong. Crazy Rich-nya Bandung ya ini ya. Yoi. Amin. Ya, Nesnu Amin, Moto ya Allah. ini gerak di wedding fotografer ya, fotografi wedding ya. fotografi ya. Udah 1 dekade lebih. Berapa tahun sih berarti? Mau 12, tahun ini 12. Mantap, Tahun ini 12. mantap. Sebelum jadi Nes, kita sempat bermain bersama-sama. Dan sempat Bermain apa boleh tuh? bermain bersama ya. Ntar dulu bermain apa ini? Bermain berfotografi dan mencari uang bersama. Oh iya, dulu kan Bapak juga weddingan ya? Iya. Sebelum lahir masing-masing nama File, nama Nes. Iya, malah dulu sebenarnya saya nyontek Asmi karena Asmi udah duluan di wedding. Wih mantap, Iya. panutan banget ya. Iya, Asmi. Jadi saya duluan lihat. berhenti, apakah Nes akan berhenti? Enggak. Oh jangan. Jangan. Jadi jangan. semasa krisis kayak gini juga harus tetap hidup lah ya. Iya dong. 3 Harus. bulan dihajar habis-habisan gitu. Oke. Nah, di NES sendiri kan orang-orangnya juga banyak lah ya kan yang biasanya tanggalnya penuh nih. Awal tahun udah rapat, udah briefing, udah rapat tuh nanti kita habis lebaran nyangkul lagi, Iya. tanggal penuh lagi, kita liburan ke sana sini, kita proyeksi pendapatan segala macamnya dapat segini. Udah dibikin lah ya, udah investasi ini segala dibikin. macam gitu. Tapi tiba-tiba ada gravitasi yang menarik gitu ya. Yang sangat besar. Sangat besar yang bisa mengubah Buat semuanya lagi ya. Buat semuanya loh ya. itu. Nah, ada namanya change ya Kang ya. Ini Oke. nyambung dengan Materi kita episode pertama ini nih. Kang Dani ya. Kang Dani gitu. Kang Dani. Dani. Oh enggak, dia lebih Seumur cuy. seumuran. Seumur lah. Oke, bro. Orang 92 kok. Ya gimana Iya. nih dari Kang Dani sendiri, Nesnu Moto sendiri melihat ya, menganalisa perubahan ini gitu kan. Untuk minimal mah ya survive dulu ya, seperti apa. Dari mungkin karena tadi ya sudah lebih dari 1 dekade Iya. menganalisa perubahan untuk jangka panjang, menengah dan bahkan kemarin ya. Iya, betul. Di saat berat. Apa aja yang biasa dilakukan nih? Sebenarnya buat pribadi mah udah punya apa ya namanya ya planning lah. Udah jadi setiap Nes itu kan mulai di 2006 lah ya. 6 tuh namanya waktu itu yang Noir itu. Ya. Namanya apa? Noir. Oh, Noir. Noah ya bahasa Prancis. Noah Blanc. Alright. Karena itu suka hitam gitu. Terus tapi memang ada perubahan di 2008. Nah, 2008 tuh namanya Nes baru. Nah, Nes itu panjangannya apa? Never Ending Stories. Alright, that's good. Berarti jangan berhenti nih. Ya, Si Nes Jangan ini never kan. ending, Never ending stories. Kalau file memang jadi file, disimpan. Tanya tuh aku apa? Kamu siapa? Heroes. Oh ya, apa Artinya itu? suci, pernikahan suci. Oh, kan? oke. Heroes. Bukan suci fotografi ya. Oke. Balik lagi nih ke Kang Nai nih, gimana nih? Oke, jadi 2008. Nah, sebenarnya pas mulai ke NES itu udah ada planning. So, jadi orang bikin inilah planning per 4 tahun sebenarnya. Jadi memang ada udah bikin konsep rebranding setiap 4 tahun. Oke. Gitu. Jadi Itu kalau di teori kemarin memang change itu dibuat oleh internal Internal ya. juga membuat Company-nya itu. yang Per merubah 4 tahun per sekali. 4 tahun. Keren. Itu waktu awal 2012 jatuh nama jadi NES Foto. Jadi dimasukin PHOTO gitu, NES Foto. Jadi Asalnya Nes dirubah aja lah, ya, asalnya Nes NES aja, doang. Nes foto dan sekarang 2012, 2016 jadi Nes Moto. Oke. 4 tahun kemudian. Nanti 2020 apa nih? 2000 sebenarnya sih 2020 tuh ada grup yang namanya Dayana. Oke, yang akhir tahun itu Yang kemarin akhir tahun launching ya. kemarin Iya, 19 iya. itu kita launching. Nah, itu juga salah satu pengembangan lah ya, istilahnya rebrandingnya gitu. Yang bisa jadi revenue stream juga ya. Benar. Keren. Yap. Ternyata perubahan itu memang didorong oleh diri Internal sendiri sendiri ya, dan 4 tahun dirancang sekali 4 ya. tahun. Karena memang merasa ya selalu ada perubahan sih maksudnya gitu. Jadi memang ya mau nggak mau juga si perusahaannya lah ya, company-nya juga harus bisa mengikuti dan membuat juga akhirnya Oke, gitu loh. siap. Jadi Membuat begini juga. mungkin kalau saya coba analisa ya berarti setiap 4 tahun merancang perubahan daripada dipengaruhi oleh perubahan dari luar yang entah itu kita harus ngapain. Ya, misalkan perubahan dari politik gitu kan. Mending ngubah diri dulu itu, dari dalam itu kan. juga mungkin jadi input untuk ya. misalnya membuat perubahan di perusahaan itu juga
butuh input dari sekitar. Dari kondisi terkini juga, dari betul. politik, dari apapun lah gitu ya, misalnya kondisi ekonomi, misalnya. Jadi kita harus gitu. benar-benar peka ya. Ya bahkan tren misalnya lagi apa, nah itu memang dibikin juga di situ. Jadi kita nggak nyemplung cuman motret doang, tapi kita harus ada wawasan ke sana. Ya. Berarti gini, kalau kita sambungin sedikit teori yang lalu juga tentang DNA. Yes. Berarti DNA-nya Nes Numoto udah ditanam selalu siap berubah. Iya, Inovasi terus. Berinovasi ya, DNA-nya Never adalah ending itu. story. Benar. Never ending Cakep. untuk berinovasi gitu kan. Keren. Pantesan bisa bertahan sangat lama ya. Iya. Dan Semakin merajalela kemana-mana. Tanggalnya semakin banyak. Alhamdulillah. Crazy Rich itu ya. Kalau bisa saya dimengerti. jadi tamu juga di weddingan, kalau misalnya nggak motret, ketemunya timnas lagi, Iya, lagi. bener. Alhamdulillah. Oke nih Kang, di CCDM 2 kita ngebahas photopreneur radar diagram. Ada berapa ya? 5 ya kalau nggak 5. salah ya. Apa aja tuh? Ada basic fotografi, basic lighting, communication and interpersonal. Ada art and taste, dan yang paling atas bisnis. 5 itu. 5 itu nih. Kalau aku nanya nih, Kang Nay ini kan udah berapa ya? Kurang lebih 12 atau 14 tahun lah. 12 tahun. 12 tahun. Kira-kira pintu masuknya itu dari mana nih? Apakah suka dulu motret, punya basic fotografi dan akhirnya saya motret jadilah brand, atau misalkan saya nggak ada basic motret tapi saya punya basicnya di entrepreneur nih. Saya bisa melihat peluang, riset dan segala macam. Atau yang lainnya, kira-kira pintu masuk Kang Dani itu dari mana tuh? Dunia fotografi mah sebenarnya temen dulu sih. Dia waktu itu bawa kamera terus nyobain, akhirnya jadi suka. Itu zaman itu kuliah awal ya? kuliah nyobain suka, terus dulu motret lebih ke fashion kayak gitulah. Fashion, hunting bareng yang Hunting kayak gitu. bareng. Saya ngalamin pisan ya. Ngalamin juga kan? Kita panitia aja. Panitia dulu. Wih, jangan-jangan saya peserta dulu ya. Yang di bawah. Dulu gitu ya, dulu hunting bareng kayak oke. gitu. Terus kalau ke wedding sih sebenarnya temen ngajakin, ada kakaknya temen. Mau nikah. Ceritanya sama banget kayak aku. Iya kayak gitu. Akhirnya ya udah sok fotoin. Nah waktu itu juga sebenarnya ini. Nah, dari Asmi ini, jadi aku tuh waktu itu yang siapa? Penilia, inget nggak? Oh iya inget ya. Nah, itu kan kliennya Pak Dani kan, ngajak saya kan. Ngajak Asmi. Ingat. Itu klien pertama kita tuh. Iya. Itu klien yang kakaknya teman mau nikah. Nah, karena aku nggak tahu basic wedding fotografi waktu itu. Tapi tahu foto. Tahu, kan, kalau foto udah belajar lah ya, basicnya udah belajar. Tapi wedding fotografi kan sebenarnya ya banyak elemennya lah ya. Nah, aku ngajakin Asmi waktu itu. Nah, itu momen masuk ke wedding fotografi sih. Oke, mantap. Di situ. Saat itu tenang nanya price list, paket gitu ya. Segala macam ya. Akhirnya waktu itu nanyain, bikin, nawarin, mau. Ya udah kerjain bareng yuk gitu. Oke, benar. Tapi ya berarti kalau misalkan Kang Nay ini dari basic dulu. Ya, memang itu masuknya dari berfotografinya ya. Ya. Nah, kalau perjalanan nih kurang lebih 12 tahun berarti kan art and taste di dalam Nes Numoto ini udah terbentuk ya. Ya, karena gimana sih caranya Kang Nay sebagai owner untuk sharing knowledge, sharing art and taste-nya ke teman-teman fotografer atau videografer atau editor. Ada berapa sih ininya jumlah orang yang ada di dalam? Total semua sih 45. Apalagi 45 orang. Terus tadi ya 12 tahun berarti perubahan selera visual kan kerasa pasti. banget. Nah, apakah selalu ada program mungkin sebulan sekali ngebahas film apa atau ngebahas buku apa? Biar integrated lah si art and taste-nya si Nes Numoto ini. Sebenarnya sih kalau art and taste itu tuh aku nggak terlalu mengarahkan ke mungkin kalau misalnya lihat Nes Numoto juga agak bisa dibilang variatif ya. Variatif si hasilnya. Jadi tuh tergantung dari fotografernya itu beda-beda ya. Karena memang aku ngebentuk fotografer aja ya. Aku ngobrolin si divisi fotografernya gitu ya. Untuk rekrutmennya pun dan pelatihannya aku nggak ngarahin ke satu art atau satu taste. Jadi emang umum aja, variatif umum ya. Malah aku lebih nge-explore tesnya dia malah. Si fotografer ini mungkin karakter lah. Karakternya kayak gimana sih? Nah, itu aku arahin. Tapi tidak ke arah tes Nes Numoto sebenarnya atau ke arah aku gitu ya. Nanti kembangin dari dalam diri dia sendiri. Dianya malah dia seneng ngelihat hasil fotonya lah, misalnya dia lebih ke
misal lebih portraitnya lebih oke nih misalnya gitu daripada misalnya jurnalistiknya misal gitu ya. Oh oke, ya udah itu yang digali malah gitu. Oke. Kalau misalnya ngelihat di wedding industri ini ya, wedding fotografi industri ini kan red ocean banget tuh. Karena kita ngelihat yang emang daging banget lah di wedding fotografi ya. Wedding fotografi ini. Nah, gimana nih cara Nes Numoto untuk menyikapi hal ini? Misalkan banyak pemain baru yang masuk nih, yang entah itu dari suka moto tiba-tiba dapat job dan akhirnya keterusan kayak gitu. Gimana nih menyikapinya nih? Sebenarnya kan itu juga sejarahnya kita juga gitu ya sebenarnya gitu sama. Ya gitu. Kita masuk ke industri lewat situ juga kan. Fotografi yang senang fotografi dulu, ternyata ada momen untuk masuk ke wedding fotografi gitu ya. Akhirnya ya jadi jalan lah di wedding fotografi. Terus kalau misalnya sekarang dibilang banyak pendatang baru lah ya. Iya, banyak banget kan pendatang baru. Kenapa lagi sekarang kamera murah-murah, sosial media gratis. Memotret juga cenderung ada image lebih gampang ya dengan digital betul, Dengan digital dulu kan film kayak gitu. Strategi apa nih? Sebenarnya sih memang udah masuk di yang 4 tahun sekali tadi loh gitu. Karena itu pun jatuhnya aku ada apa ya bahasanya regenerasi lah. Regenerasi. Jadi maksudnya si timnya itu dulu juga kalau misalnya ada yang ngikutin Nes tuh dulu ada beberapa fotografer yang sekarang udah pada bikin sendiri lah. Yang dulunya di Nes gitu. Nah memang salah satunya nanti cerita mungkin ke yang Dayana tuh sejarahnya ini gitu. Jadi karena ada fotografer yang udah jalan lah misalnya 4 tahun 5 tahun akhirnya dia keluar gitu bikin sendiri gitu. Nah si regenerasi ini juga aku udah nyiapin sih sebenarnya. Jujur aja misalnya kayak misalnya visual aja ya makin kesini kan makin edan-edan ya. Iya benar. Gitu dengan banyak banget lah. Ya keren-keren lah ya. Fotografer teh keren-keren lah gitu sekarang. Ya pribadi juga mungkin kan kalau harus ngikutin terus juga capek mungkin. Iya capek dan kadang nggak kekejar. Iya benar. Belum tentu kita misalnya bisa mengejar yang baru-baru lah gitu setidaknya. Tapi ya di sisi semangat pun nah, kadang-kadang juga kan kita udah motret nih misalnya 5, 6 tahun, 7 tahun tuh adalah turun. Ya, pasti. Nah, di situ kan berarti ya setidaknya juga aku harus preparing untuk mengatasi itu dengan rekrutmen new yang fotografernya lah. Berarti gitu. Berarti udah mungkin di balik layar juga. Ya, jatuh-jatuhnya kan improvementnya di lingkup bisnisnya betul. gitu ya. Tapi secara taste atau selera dengan pasar udah teratasi ya dengan meng-hire fotografer muda. Nah, berarti kan ini ada daya tarik dari fotografer muda ini untuk masuk Nes. Betul. Ada kriteria dong. Menseleksinya seperti apa nih? Pasti banyak lah ya. Betul. Lebih ke yang pertama tuh gini, aku lebih ke visual itu bisa belajar. Alright, yang penting attitude. Attitude. Kalau misalkan tiba-tiba Cingogo di depan pelaminan kayak gini, itu jadi memang bukan hanya di lapangan sih, bukan hanya di lapangan gitu. Jadi kayak misalnya salah satu misalnya ada satu fotografer yang baru tuh aku selalu datang atau bawa dia ke wedding dulu. Kamu motret deh. Tes gitu. dulu ya. Kalau nggak misalnya pre-wed ikut yuk. Waktu itu masih motret lah gitu. Aku suka ajak ikut yuk. Nah, ayo foto. Di situ tuh kelihatan gimana dia interaksi. Interaksi sama klien ya gitu, interaksi sama klien karena semua orang juga punya attitude beda-beda lah gitu. Ada dia bisa ngobrol sama kalian tuh bagusnya kayak gimana sih? Nah di situ juga udah bisa dinilai. Ada beberapa pelatihan, misalnya ada kasih tahu bahwa misalnya nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. Ada SOP-nya lah ya. Ada SOP-nya. Cuman di sini juga bisa dinilai dia ngikutin atau enggak. Betul. Gitu. Kalau itu juga salah satu ininya. Jalan terus, kalau enggak ya evaluasi, kalau nggak bisa ngikutin ya mungkin di-cut. Ya mau nggak mau lah ya gitu ya gimana lagi sih. Inilah hidup lah. Nah ngomong-ngomong tadi nyinggung-nyinggung apa namanya Dayana ya? Dayana itu apa sih Dayana? Itu satu grup yang di dalamnya akhirnya ngebentuk ada 5 brand. Bentar nih, Dayana itu kayaknya ada relevansinya sama Daninai bukan? Dayana tuh dari apa tuh? Didapat dari Pillow Talk bersama istri. Pillow Talk. Pillow Talk ya. Saya mau ngobrol pas ngobrol-ngobrol lah gitu, ngobrol-ngobrol. Nama Dayana tuh dari yang dinanti. Dayana dari yang dinanti. Alright, siapa yang dinanti?
Bukan siapa sih sebenarnya. Dari ya. Dari. Bukan. Jadi ini tuh ada karena dari yang kita nantiin gitu. Jadi ini tuh titik oke, ini momennya sekarang nih dari yang dinanti itu. Berarti Dayana ini jadi grup ya. Dari penantian lah. Dari penantian ya. Dari Itu payungnya. Ini, oke, kita di bawahnya mulai. itu ada Nes. Ada Nes Numoto, ada Kumara. Kumara tuh keluarga. Foto keluarga. Muara itu lebih ke apa ya, kayak komersial gitu. Foto-foto produk fashion mungkin ya. Karena itu kebutuhannya lagi naik juga ya. UMKM juga semakin banyak. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Ada itu, terus ada Keia. Keia tuh lebih ke dia bikin album frame crafting lah. Crafting gitu. Terus yang satu lagi Kintaka. Ya, Kintaka tuh dia wedding sih, tapi di Garut. Oh, wedding Garut. Berarti kalau misalnya nanti wedding Purwakarta namanya beda lagi. Kintiki gitu. Enggak, belum ada planning. Tapi kayaknya arahnya ke situ ya. Tapi ya belum ini tahu. kalau saya ngelihat ya ini inovasi yang oke banget gitu ya. Iya. Kalau ngelihat di sini Nes kan inovasi terus dan payung ini tuh ya si Dayana itu bisa menjadi amunisi. Iya. Jadi sebetulnya gini ya. Awalnya kan 12 tahun Nes Numoto di wedding fotografinya. Kalau tadi Om Fusui bilang payung, si Nes Numoto tuh bisa jadi kayak gagang payungnya. Terus jadi ada 5 brand lain dengan lini bisnis berbeda. Nah, jadi revenue streamnya nambah, tidak hanya dari sektor industri wedding. Mantap nih model bisnisnya juga oke ya. Ini tanggal bulan apa ya waktu itu ya? Desember ya. Saya waktu itu diundang tuh. Oh, saya juga nonton. Nonton kan 27 Desember. 27 Desember. 27 Desember. Nah, ini menarik tentang revenue stream. Ya. Dan perubahan bisnis model ya jadinya. Betul sekali. Menarik. Segmennya juga berubah kan. Betul. Value propositionnya berubah Semua dan lainnya berubah. DNA-nya berubah. Iya, betul sekali. Ini nyambung banget kaitannya tentang episode kita yang ketiga di kemarin CCDM ketiga ya. 3R itu ya kan? 3R. Rebound, Yes. Reboot, Control Del sama Reborn. Terlahir kembali. Ternyata kalau Nes Numoto reborn-nya duluan. Udah beberapa langkah lebih maju ya kan? Iya, kalau kita tuh kemarin dipaksa karena kondisi sulit yang kita alami bareng-bareng. Tapi ini udah ngeluarin inovasi duluan. Iya. Alhamdulillah kebetulan sih sebenarnya nih. Ya tapi emang kenyataannya begitu. Dan ketika ngobrol kayak gini saya amazed juga gitu. Dan ini bisa jadi pelajaran juga buat saya sebagai pelaku wedding photographer juga buat kayaknya buat inovasi secara berkala 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Dirancang, perubahan itu harus dirancang ya. Muplok. Oke, nice. Itu sebenarnya sih Dayana tuh brand-brand ini juga tadi aku cerita pada saat memang tim lah ya. Tim tuh kan sebenarnya dia juga bekerja. Jadi kalau misalnya satu fotografer ada di satu brand itu mereka nggak cuma jadi seniman, nggak jadi artisnya doang, mereka tuh juga sebagai pekerja lah ya istilahnya ya. Mereka bekerja di situ gitu. Betul. Nah untuk satu orang yang bekerja kan sebenarnya mereka juga membutuhkan satu jenjang karir. Yes, betul. Kan? Nah misalnya pada saat dia sudah menjadi fotografer utama di Nes, kemudian dia akan ngerasa stuck di situ gitu. Aku apa lagi nih? Gitu. Aku mau apa lagi gitu. Sebenarnya Dayana ini tuh atau brand-brand ini pun pemikirannya membentuklah satu jenjang karir berikut untuk si fotografer yang ada di Nes. Keren banget nih karena kalau misalnya saya lihat ya kayak jenjang karir adanya kayak di korporat entah itu di bank atau perusahaan swasta A, B, C atau misalnya BUMN dan segala macam. Fotografi ada dibikin juga ya. Kita nggak mungkin juga dong sampai ubanan motret. Tim kita yang dari masih rambutnya banyak sampai sulah di situ aja. Nah, biar stay dan akhirnya buatlah beberapa brand bisa naik kelas. Keren. Nah, Kang, sorry kepotong. Tadi udah ngomong ya. Nah, tadi kan ada 45 anak-anak lah ya. Anak-anak paling banyak nih dalam histori selama 12 tahun satu hari kira-kira bisa handling berapa wedding? Aku ada PIC sih jatuhnya, jadi memang dibatas tetap. Tetap dibatas ya? Tuh satu hari. Karena aku ada fotografer 7.
Oh yang headnya ya. Fotografer itu ada 8. Tapi biasanya aku di 7 itu kenapa? Karena satu tuh kayak backup lah ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang ini harus ada backup. Ya, apalagi kalau ada force majeure dan segala Iya, macam. dan aku nggak mau ngasihin si klien itu ke fotografer yang bukan PIC atau head photographer. Oh berarti masih tanggung jawabnya juga ada gitu ya, nggak asal-asalan. Oke, that's good. 45 orang. Nah berarti terakhir nih mungkin ya 45 orang. Tadi kalau nyambung lagi sedikit ke radar diagram, masalah berfotografi entah itu basic dan lighting selesai. Masalah art and taste selesai. Karena selalu rekrut generasi-generasi baru ya yang seleranya masuk. Tadi interpersonal dan komunikasi itu pintu masuk awal masuk Dayana atau Nestus harus di situ. Nah, ini nih menarik setelah 12 tahun lebih bahkan diperbesar menjadi sebuah grup ya. Berarti masalah bisnisnya nih. Ini apa yang dilakukan? Apakah sekolah lagi? Apa punya mentor? Apa nih yang ikut-ikut kelas-kelas online, workshop, karena sekarang ternyata atau bootcamp, kode ya. Iya, kita nerima ini kok grup kok. Karena sekarang berarti di situ kan kuncinya kan, di radar diagram paling atas ini yang jaminan lanjut atau enggaknya kuncinya di bisnis. Betul. Jadi memang awalnya harus ada perpindahan antara dari hobi itu menjadi bisnis. Itu kan di situ juga udah mulai harus membentuk kayak misalnya si manajemen juga harus mulai dibentuk lah gitu. Kalau misalnya kita udah jalan ya gitu. Terus kayak misalnya si bisnis yang sekarang dipegang juga yang tadi brand-brand yang dibikin itu juga salah satu mungkin sebenarnya aku baru tahu diagram itu sih Mi gitu ya. Aku baru tahu diagram itu. Cuman kalau misalnya aku masukin mungkin di bisnis ini adalah satu pengembangan berikutnya. Jadi setelah mereka sudah basicnya dapat, artnya dapat, komunikasi dapat. Nah mereka tuh harus ada di bisnis ini juga sih menurut aku gitu. Gitu selain di akunya sendiri gitu ya. Gitu. Aku juga misalnya lebih ke tetap bisnis belajar maksudnya browsing dan lain-lain mah tetap seperti apa sih gitu harus mengembangkannya gitu ya. Tadi kayak jenjang karir juga kan. Itu bagian dari itu asik bisnis kan. Makanya gitu mereka juga harus punya gitu. Jadi mereka berubah lah akhirnya asalnya jadi fotografer jadi bisnis partner dan bisa punya sense of belongingnya. Siapa tahu nanti bisa autopilot juga ya. Tujuan akhirnya mereka harus seperti itu sih. Mereka harus sudah mempunyai satu bisnis itu. Mereka punya tim sendiri. Mereka punya admin sendiri gitu. Jadi nanti Kang Nai tinggal bisa punya waktu jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Tinggal akan online. Maksudnya jadi punya waktu untuk buat brand apa lagi nih? Develop apa lagi? Wow. Bahaya. Jadi akan only yang itu kan yang kemarin bukan rencana Bapak akan only. Bahaya.